Selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. 1. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. 2. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. 3. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah sedang berlangsung. 4. Gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan hanya dekat Allah. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.
Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau yang layak menerima pujian kami, pengagungan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dan kami rindu tuh lebih lagi memuji Tuhan. Mari Roh Kudus bebaskan roh kami untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, amin. Lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Haleluya, kita bersyukur
Sungguh kasih Tuhan tak terlukiskan dalam kehidupan kita. Selamat tahun 2020. Kita boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa hari lepas hari. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Dia berikan. Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, amin. Setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bernama atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia. Dulu, sekarang, sampai-selamanya. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya. Tuhan Maha kuasa, Maha mulia. Kau bernama atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia. Dulu, sekarang, sampai-selamanya. Haleluya. Tuhan kami yang luar biasa, kasih-Mu Tuhan banyak. Haleluya. Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia. Dulu, sekarang, sampai-selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia. Dulu, sekarang, sampai-selamanya. 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 Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik Tuhan bagi kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang
mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus
Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami datang mempersembahkan puji-pujian kami kepadamu. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami sungguh-sungguh Tuhan menaikkan pujian, penghormatan, pengagungan kami kepadamu. Karena Engkau ajaib, Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa hanya firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang memberikan kami penghiburan. Firman-Mu yang memberikan kami kemenangan. Sebab itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa pengurapan-Mu senantiasa ada dalam hamba-Mu. Setiap pewahyuan daripada Tuhan boleh disampaikan bagi kami semua. Karena firman-Mu Tuhan yang membawa kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Terima kasih Bapa. Di saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami tahu bahwa ada kuasa lain yang mau mencoba-coba mengganggu kami, mengalihkan perhatian kami, sehingga dengan otoritas iman yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami, kami bersatu hati mengikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya. Kami hanya mau izinkan Roh Allah, Roh Kudus boleh bersama-sama bagi kami semua, sehingga kami duduk diam dan tenang mendengarkan firman-Mu, bahkan lebih untuk kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Bagi saudara-saudara baik dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, kita jumpa lagi oleh kasih karunia Tuhan yang memberikan kesempatan anugerah untuk kita boleh beribadah pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Jika ada, Tuhan Yesus memberkati, dan kita sebentar akan doakan. Dan jika ada, kami mohon supaya kita bisa saling mengenal. Boleh berdiri sebentar, baik yang di dalam atau yang di luar, tolong dibantu lihatnya. Ada? Oke, tidak ada. Oke, kita ada? Ya, selamat datang, ada di luar ya. Tuhan memberkati, kita akan doakan sebentar. Dan juga kita menyambut saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Semi Dwipa Putra, Devinta Lovisa, Igede Sakeus, Desnal Frediko Bala, Janet Dumalang, dan Kristiana. Puji Tuhan, mari kita doakan dan mengucap syukur bersama saudara-saudara kita. Bapa di sorga, kami datang bersyukur, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan, kerinduan hatinya, buka jalan campur tangan. Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Kami sambut dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kami datang bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka dengan tambahan usia. Biar ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, dan biarlah semuanya diberkati Tuhan. Buat berhasil segala apa yang mereka kerjakan, pertolongan, pelindungan daripada segala yang jahat dari kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan semua dan halaukan dari hidup mereka. Biarlah Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita dan segala keberadaan kita
untuk mendengarkan firman Tuhan atau belajar dari firman Tuhan. Ada dua peristiwa di dalam Alkitab yang akan kita baca. Pertama-tama dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Nah, sebelum kita baca, saya sampaikan akan topik daripada firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita masih dalam nuansa Natal. Ini belum dicabut ya. Temanya juga belum jadi masih nuansa Natal karena baru kemarin. Ya. Jadi saya masih akan membawa saudara memahami lebih mendalam apa temanya Natal? Immanuel. Apa artinya? Ya, Tuhan Allah beserta kita. Jadi hari ini kita mau belajar. Apa topiknya? Topiknya boleh lihat di sana, boleh lihat di sini. Di papan tulis atau di layar. Saya minta papan karena perlu menggambar. Penyertaan Tuhan Allah adalah pengalaman iman. Oke, masih ingat hari Natal? Mari kita renungkan prinsip-prinsip dasar penyertaan Tuhan, sehingga dengan pemahaman ini kita bisa lebih mendalami lagi apa yang akan dijelaskan hari ini. Yang jelas penyertaan Tuhan itu bukan hanya statement. Bukan hanya juga janji Allah. Akan tetapi itu adalah kebenaran dari firman Allah. Bahkan Yesus disebut Immanuel. Wujud nyata Tuhan tidak meninggalkan umat ciptaannya sehingga datang untuk lahir, mati tersalib, menebus setiap orang percaya dari dosa, menyelamatkan mereka, memberikan hidup yang kekal, dan sepanjang umur hidup di dunia disertai. Oke? Nah, kata disertai karena ini kata kerja, berarti ini bukan hanya sekedar kalimat indah yang disusun atau kata-kata yang dirangkai jadi kalimat, tetapi nyata dan tidak dapat dipisahkan dengan realitas hidup yang dihadapi. Karena penyertaan Tuhan hadir di situ. Penyertaan Tuhan dialami di situ. Olehnya, mau menikmati penyertaan Tuhan, harus ada dulu realitas yang terjadi, yang dihadapi dalam hidup kita. Nah, oleh karena itulah kita tahu bahwa prinsip berikutnya penyertaan Tuhan bukan karena dia ada di depan, ada di belakang, ada di kiri, ada di kanan, ada di atas, ada di bawah, tapi apa? Tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Matius 28 ayat 20. Itu prinsipnya. Oke. Jadi di mana Tuhan itu hadir? Menyertai kita. Di dalam diri kita. Oke? Ini. Nah, kenapa dia harus menyertai kita dengan tinggal di dalam kita? Itu berarti tidak dapat dipisahkan dengan pengalaman iman. Jadi penyertaan Tuhan bukan hanya kita kenal dan bisa, bukan hanya terjadi sesuatu hal kemudian Tuhan campur tangan, Tuhan sembuhkan, Tuhan buka jalan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan lain sebagainya.
Itu adalah bentuk kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa realitas hidup kita. Namun demikian, kita perlu memahami bahwa ketika semuanya itu terjadi, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kita sebagai orang percaya dengan iman kita. Ini perlu kita pahami. Nah, kalau ini tidak dapat dipisahkan dengan iman kita, nyata di sini bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya sekedar dia hadir melakukan sesuatu untuk umatnya. Dia hadir meredahkan angin ribut. Dia hadir meredahkan gempa. Dia hadir menyelamatkan kita dari celaka. Bukan cuma itu. Tetapi justru kita bertanya, kenapa harus terjadi seperti itu? Dan kenapa bentuknya seperti itu, caranya seperti itu? Saudara, kadang-kala kita tidak bisa merenungkan lebih dalam dan kita anggap itu ya luar. Kita cuma bisa berkata Tuhan luar biasa. Luar biasa Tuhan itu. Dia ajaib, dia menolong, dia memberkati, dia buka jalan, dia sembuhkan, dia hiburkan, dia kuatkan. Kita cuma bisa membahasakan seperti itu. Kenapa? Bahasa kalimat itu memang tidak salah. Tapi kita hanya bisa langsung kepada kesimpulan. Tanpa kita tahu kenapa kita bisa simpulkan seperti itu. Padahal itu kalimat kesimpulan. Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau saya katakan Tuhan itu luar biasa, apakah ini hanya sekedar kalimat? Tidak. Berarti ada sesuatu yang terjadi yang pernah saya alami dan bagaimana Tuhan bekerja dengan begitu rupa secara luar biasa. Tapi saya tidak menemukan kenapa bisa bekerja secara luar biasa. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu. Saya hanya bisa menyimpulkan. Nah, inilah mengapa kita perlu mempunyai roh hikmat untuk menemukan dalam hidup kita sehari-hari untuk dapat merenungkan, menyelidiki bagaimana Tuhan bekerja begitu rupa ya kepada umatnya. Nah, baik saudara, kita sekarang mulai baca Alkitab kita. Apa tadi? 2 Raja-Raja pasal 6. Kita mulai dari ayat 1. Gantian ya. Tidak apa-apa gantian karena semua bisa didengar. Ya, laki-laki dan gantian perempuan. Oke? Kaum laki-laki dulu. Ya, pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Ganti. Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kampaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Ganti. Lalu
katanya, ambillah. Orang itu mengelurkan tangannya dan mengambilnya. Oke? Ingat baik-baik ini kisah ya, karena kita mau pindah di kisah lain. Ingat baik-baik. Oke, sekarang kita pindah di Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 13. Kita gantian baca sampai 17. 13 dulu kaum pria. Lalu jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ganti. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa perikopnya situ? Ya? Apa perikop? Jangan lupakan Tuhan dalam. Dua peristiwa yang berbeda. Ya. Dua kisah yang berbeda. Sangat jauh bedanya. Oke, sekarang kita mau belajar dari raja-raja terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu adalah pengalaman iman, atau juga oleh karena keterlibatan iman itu. Jadi jangan saudara anggap bahwa Tuhan menyertai kita itu sama dengan orang pegang opo-opo, pegang jimat dan lain sebagainya, dan dia pasang bungkus merah jadi ikat pinggang, kemudian dia pergi kemana-mana, tahu-tahu satu waktu lupa, begitu ditembak mati. Oh rupanya jimat apa itu? Ini dia. Bukan, ya. Tapi kita sudah paham yang minggu lalu kan? Pada hari Natal. Jadi mudah melanjutkan karena masih kemarin dulu. Nah, ada suatu peristiwa terjadi di zaman Nabi itu. Nabi siapa tadi? Ya, Elisa. Jangan tak kikis ya. Elia dengan Elisa kurang tambah S. Ya. Jadi kalau ada anak kamar laki-laki kasih nama satu Elia, satu. Ya, jadi gampang diingat. Oke. Tapi jangan lupa di dalam kita bilang yang satu gundul kan? Ya. Siapa yang gundul? Elia atau Elisa? Hah? Jangan salah ya, tanya dulu guru-guru sekolah minggu yang paling tahu itu. Oke, kita balik di sini. Ya. Jadi rupanya pemukiman ini sudah sempit. Sudah sempit. Jadi perlu ada pemukiman baru. Jadi kemudian mereka rencanakan, tadi kita sudah baca, untuk pergi. Ya kalau orang di sini bilang baramu kayu, ambil kayu di hutan. Maka pergilah mereka. Berapa orang di situ? Banyak. Tidak disebut berapa orang. Berapa orang yang minta supaya Elisa ikut? Ditulis itu seorang. Ya, oke. Nah, dikatakan seperti ini. Bahwa lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Mohon ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Kenapa yang lain tidak meminta? Kemudian Elisa, oh iya, kita ikut. Ini mau pikir jadi gunung, mau pikir jadi hutan atau potong kayu. Jadi saudara, mari kita renungkan dari sekian banyaknya
bukan rame-rame, tapi hanya ada seorang. Dan pastilah kita tahu. Pasti kita tahu kenapa ia minta Elisa ikut. Itu sama dengan masa-masa kecil kita. Kita selalu merasa aman kalau ada orang tua ikut. Merasa beres kalau ada orang tua di antara sekian banyaknya orang. Nah, saudara, dan ikutlah. Sementara mereka mulai memotong kayu dan lain sebagainya, terjadilah. Ya, saya akan kisahkan sedikit saja. Saya tidak akan mengalegoriskan. Kayu itu adalah ini, kampak itu adalah ini. Tidak. Karena kadang-kadang alegoris membawa orang jauh pasiar sampai hilang makna yang sesungguhnya. Apa kata Alkitab? Ya, itu yang kita mau jelaskan. Ya. Apa yang terjadi? Ditulis di sini, seseorang sedang menumbangkan sebatang pohon dan jatuhlah mata kampaknya. Saudara bisa tangkap ini ya? Berarti apa? Tinggal apanya yang dia pegang? Dia punya mata kampak, bukan kampak sebelum mata kampak. Ya, mata kampaknya ke dalam air. Dan pastilah kita tahu, apakah itu pada waktu itu zaman besi atau zaman batu, pokoknya tidak ada mata kampak dari kayu. Karena makanya dalam pelajaran di sekolah tidak ada zaman kayu kan. Kita cuma kenal apa? Zaman batu, ada lagi zaman perunggu di sekolah kan. Tidak ada ditulis di sini, ya, zaman kayu. Ya. Pastilah tenggelam. Dan dia jujur kasihan. Ini beda dengan kita orang. Dia jujur. Ini barang pinjaman. Sebab si gagal Natal. Padahal siapa punya? Baksi pergi di pesta. Untuk pandemi banyak mengajar kita. Pinjamkan dulu karena punya kita ada undangan di pesta. Mulai baksi di pesta. Itu sama juga dengan sotar lambat pika baktian. Jalan lagi balik. Barang pinjaman. Jadi saudara, kalau kita kembalikan dalam kehidupan kita, ini suatu realitas yang berat di dalam hidup. Dan menimpa dia. Sebab ini barang pinjaman. Jadi kalau kampak ini tidak bisa didapatkan, ada resiko. Sekarang teringatlah kita apa yang terjadi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Saya ambil kayu, dia buang, dan kampak itu, mata kampak itu naik dari dalam air dan tidak serahkan kembali. Orang yang bersangkutan, ini, ambillah. Ini yang namanya mujizat. Tidak ada di dalam ilmu pengetahuan bahwa kayu dibuang, dia bisa tarik kampak. Kayu dibuang, dia bisa tarik itu. Biasanya yang sering terjadi di saat-saat masa modern ini pun, kalau ada apa-apa sesuatu gelam, ada sesuatu sudah didapatkan, ini lokasinya. Maka dikasih turunlah sesuatu yang mengandung magnet yang sangat kuat untuk dia isap baja-baja tersebut atau besi. Dan kemudian naik. Nah ini dia. Mari kita renungkan sejenak. Siapa yang melakukan? Elisa. Kita tidak usah berandai-andai karena ini sudah terjadi. Tapi yang jelas, orang hanya bisa memakai kalimat andai kata itu untuk sesuatu penelitian untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam atau menemukan yang sesuatu yang tidak ditemukan. Jadi kita juga dapat berkata seperti ini, andai kata Elisa tidak ikut,
tamat cerita. Pulang, so barang pinjaman itu pulang. Tanpa apa-apa. Bukankah hidup kita juga sering mengalami pergumulan yang sangat berat? Dan kata barang pinjaman ini berarti, saya berikan saja arti secara global ya, secara ini utuh. Berarti sesuatu persoalan yang sedang dihadapi bukan cuma sempitnya tempat tinggal untuk mereka tinggal dan membangun pemukiman baru, tetapi persoalan yang belum selesai, walaupun dapat kayu, masalahnya barang pinjaman ini tidak bisa dikembalikan karena sudah jatuh dalam air. Realitas hidup kita, jangan kecil hati, tidak akan pernah berakhir. Karena setiap orang hidup, begitu buka mata, sudah ketemu kenyataan yang harus dihadapi, karena dilihat, dialami, dirasakan, dipikirkan, dan lain sebagainya. Kapan semua berakhir? Ketika napas kita juga sudah berakhir. Nah, oleh karena itu kita butuh kehadiran penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk dapat menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita secara nyata, itu tergantung iman kita memahaminya sampai di mana. Kalau kita tidak memahami atau hanya memahami secara dangkal, maka kedangkalan sikap kita dan kedangkalan tindakan kita juga akan menyertainya. Olehnya, tanpa terkecuali, anak-anak Tuhan juga kadangkala ada yang dipermain-mainkan dengan persoalan hidup. Karena imannya tidak mampu untuk menikmati kehadiran Tuhan dan mengalaminya. Untung Elisa diajak ikut. Dan jangan lupa, Elisa sudah ikut, hamba Allah, Nabi Allah, asis Allah sudah ikut, juga bukan tidak terjadi apa-apa. Justru ini terjadi, justru Elisa ada bersama mereka. Kita tidak tahu karena tidak dijelaskan secara rinci. Walaupun kita pahami bahwa ada sesuatu yang berharga dalam diri seorang itu yang meminta Elisa ikut. Akan tetapi, dia juga tidak duga bahwa ketika Elisa ikut, ada yang mengalami masalah. Nah, ini saya mau kasih ingat. Peristiwa nyata yang saya alami. Cukup lama. Karena tugas di sinode dari dahulu kala. Ya, dulu kalau naik pesawat itu tiket pakai kertas kan, so berapa laci itu. Karena kadangkala 1 bulan harus 2 kali dan lain sebagainya. Dulu masih ini, apa ini? Masih baling-baling, borak. Nah, transit. Dan kemudian waktu itu, sudah lewat baling-baling, mulai ada yang jet, dan kemudian saya transit ketemu beberapa orang Palu. Transit di Makassar, dari Makassar mau ke Palu. Tapi ketemu dari mana? Di atas pesawat. Dia sudah duduk manis-manis. Nah, begitu saya muncul di pintu pesawat masuk di dalam, mereka bilang, oh aman kita. Ada hamba Tuhan. Hah? So ini dia, dikira hamba Tuhan itu jimat keselamatan. Dia tidak tahu justru kalau ada hamba Tuhan ikut harus hati-hati. Kenapa? Ingat itu Yunus.
Apa yang terjadi Yunus di kapal itu? Karena badai yang luar biasa, sampai bikin rugi pengusaha pada saat itu karena barang-barang di kapal mesti dibuang ke laut. Kenapa? Karena di dalam kapal ada seorang hamba Tuhan yang lari dari panggilan Tuhan. Jadi, mana bro? Oh pulang, oh aman kita. Oh kita, saya dalam hati sungguh ngana. Ya, jadi sudah penerbangan, setengah penerbangan menuju ke Palu. Goncang-kancang ini pesawat ini. Terus dorong manole haga pak kita. Kita bilang. Nah inilah saudara, hamba Tuhan ini. Orang Palu, salah satu, ada hamba Tuhan juga dia ya. Ada pengusaha, ada hamba Tuhan, dia tahu rombongan dari mana. Nah inilah pemahaman dangkal seperti ini. Itu sudah terisi secara alamiah oleh karena latar belakang kepercayaan mistik. Ya, karena saya bilang jadi begitu kita terus ingat Yunus, Bro. Nah, ini justru kalau saudara terbang atau berjalan dengan hamba Tuhan, hati-hati. Lebih banyak berdoa, jangan-jangan orang ini hamba Tuhan bermasalah. Ya, nah oke. Nah jadi perlu kita ingat bahwa sekalipun ada Elisa mereka sudah ajak, tetap ada musibah. Ya kalau kita mau sederhanakan itu cuma bentuknya. Mau bilang musibah bagi orang itu. Aduh kasihan kita cuma pinjam ini kampar di tetangga, kita mau bilang apa ini kalau so mau pulang ini, so jatuh di sana, so hilang. Nah, ada masalah, bukan tidak ada masalah. Jadi tergenapi lagi apa yang kita pelajari kemarin. Bahwa penyertaan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan masalah. Karena Tuhan hadir justru di dalam masalah itu. Nah ini dia. Asalkan jangan kita cari masalah dan bikin masalah. Tidak ada Tuhan penyertaan itu. Tidak ada. Karena tanggung sendiri. Setengah mati lagi dia marah-marah sama iblis. Ini iblis pekerja. Iblis pekerja padahal dia. Dia yang mbak iblis. Ya, oke. Kita lihat. Jadi, bereslah, selesailah. Apa yang terjadi? Mujizat. Nah, kita jangan hanya berhenti di sini. Kemudian, yang mana yang kita anggap itu mujizat? Ya mana saja. Ya pastilah dengan sederhana. Ini memang mujizat. Mata kampak jatuh di air dikasih muncul dengan kayu. Ini pas-pas ada air di kolam. Ya, siapa yang mau cincin berliannya dilempar di kolam situ? Kemudian nanti saya ambil kayu dan minta maaf kalau dia tidak tanai. Saudara boleh pulang dengan sejahtera. Nah bisa. Berarti mujizat. Mujizat masih ada. Tetapi harus kita lebih dalami. Kenapa? Mujizat tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Akal pikiran yang sebagaimana rupa pun. Semua bentuk kecanggihan teknologi yang kita ketahui, yang kadangkala kita terheran-heran, tetap diikat dengan yang namanya hukum logika. Hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta. Mujizat. Tidak. Bisa jalan di atas air itu Yesus. Dan bukan cuma Yesus, Petrus juga. Karena Petrus diajak, saudara tidak diajak. Makanya kita tenggelam. Karena tidak diajak. Ya kan? Ada banyak. Jadi bahagiannya Tuhan itu melakukan mujizat ini. Tetapi kemudian kita mau renungkan.
Yang mana saja yang kita kategorikan mujizat. Tiba-tiba ingat ini kisah saya, atau mungkin saya sudah pernah sampaikan. Seorang saya punya teman, istrinya itu agak cacat. Sehingga tidak bisa berdiri dengan baik. Kapan itu terjadi? Dia mengalami masalah pada saat melahirkan anak keberapa, saya kurang ingat sampai mendetailnya, tapi yang jelas seperti itu. Dia sudah doa puasa, dia sudah operasi di mana? Di 2 negara yang terkenal, tapi tetap tidak bisa sempurna. Kemudian apa terjadi? Dalam sharing dia bertanya, kenapa Om? Kita so berdoa puasa, kenapa? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan sempurna? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Kemudian saya tanya, kenapa Tuhan tidak melakukan mujizat? Saya berkata, Ibu tidak tahu, yang terjadi sekarang inilah mujizat. Mana bisa? Bu, ini ini nih mujizat. Ibu duduk di hadapan saya, ini nih mujizat. Yang sedang terjadi sekarang inilah mujizat. Sekarang saya tanya dia. Yang mana yang mujizat? Ada 2 orang sama-sama sakit kanker. Yang satu berdoa sembuh. Yang satu berdoa tidak sembuh. Akhirnya juga mati dengan kanker. Tapi sepanjang umur sisa sebelum ia mati, kesana kemari, ia menguatkan, meneguhkan, memotivasi orang-orang lain yang sakit kanker. Bagaimana ia bisa bertahan tegar, teguh, kokoh, kuat, sampai ke nafas terakhir. Saya mau tanya, yang mana mujizat? Yang sembuh atau yang bertahan dalam iman sampai mati? Dua-dua mujizat. Ada mujizat, makanya Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan tidak melakukan mujizatnya itu dengan cara pameran kayak tukang jual obat di pasar. Agar supaya orang cepat terkumpul, dia pakai juga ular supaya melingkar, supaya orang datang. Cuma kita ada juga bodoh-bodoh situ. Tapi sekarang bukan lebih zaman. Saya katakan, Ibu seperti ini bisa bertahan sampai sekarang dalam kondisi yang tidak normal, bahkan mencapai prestasi tingkat dunia di bidang bisnis, sampai diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah 2 kata di pertemuan bisnis internasional. Ini mujizat. Itu sama saja kalau kita melihat tayangan-tayangan klipan video, ada anak yang cuma cacat 2 jari, tapi luar biasa dia punya permainan piano. Apa itu bukan mujizat? Itu mujizat. Ketahanan iman menghadapi, menjalani kehidupan yang ada dengan segala realitas yang sesungguhnya bagi orang lain memilukan. Tapi dia enjoy, bisa menikmati. Ada lagi yang tidak punya tangan, dia bermain dengan kaki. Apa itu bukan mujizat? Justru mujizat yang secara langsung menggugah hati setiap orang. Dan kemudian mereka akan termotivasi. Iya, sedang dia begitu luar biasa. Kita ini baru diputus cinta saja, rasa semua mati mau buang diri dalam sumur. Tapi sekarang tidak ada sumur gali, semua sumur bor. Ya kan? Jadi kita melihat di sini apa yang sedang terjadi. Olehnya, jangan kita kecewa kalau sudah berdoa sama dengan itu murid-murid
Elisa berkata, marilah bersama dengan kamu. Oh, kita so minta sama paitua. Iko. Jangan khawatir, pokoknya ada hamba Tuhan di antara kita. Dia kira tidak akan terjadi sesuatu, ternyata terjadi juga. Ya, oke. Ya, cukup sampai di sini. Itu soal Elisa. Dan dia peroleh kembali, dia selesaikan, dan dia boleh mengalami, menikmati hasilnya. Sekarang kita pindah di yang kedua. Ini lain model. Apa yang di Yakobus? Ya, nanti kita renungkan dulu dua peristiwa ini, baru kemudian kita dalami lebih lanjut. Yakobus lain yang dibaca, yang dikisahkan di Yakobus. Orang ini berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota mana? Mau taruh kota apa? Tentena? Mau balibur? Mau kemana? Oh, kemain. Kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini orang cerdas. Dia bisa membuat perencanaan. Dia bisa membuat pemetaan. Dia bisa membaca pasar. Dia tahu. Oh, ini boleh. Ini butuh. Ini produk ini belum ada di sana. Ya kan? Kalau kita kan banyak yang tidak tahu. Pokoknya aduh kenapa. Tunggu abu di toko. Kenapa belum ada yang datang beli. Belum ada. Bagaimana toko gelap-gelap. Bajaga lagi pakai daster. Siapa mau masuk? Aduh kasihan. Tidak menarik. Ya untung sekarang tidak lagi orang datang ke toko. Karena orang tinggal online. Tetapi ini orang pintar. Dia tahu pasar. Dia sudah hitung. Kita ke sana itu tidak lama-lama. Cuma 1 tahun. Dan 1 tahun dikatakan di sini mendapat untung. Ada di atas kertas semua. Salahkah merencanakan? Salahkah kita punya kemampuan memetakan? Itu paling penting dan harus dimiliki. Saya mendidik setiap calon-calon pemimpin selalu adalah baca dulu peta. Ada peristiwa, baca dulu peta situasi, kondisi dan peristiwa itu. Kalau sudah bisa dipetahkan, baru bisa kita tahu situasi kondisi sebenarnya, baru kita bisa tahu ini begini menyelesaikan, ini begini. Kalau buta peta, nggak bisa. Nah ini bisa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ini manusia ini satu ini mengandalkan kepintaran, kemampuan, dan segala yang dimilikinya. Memang itu harus dimiliki, tetapi bukan diandalkan. Karena itu hanya alat bantu yang diberikan kepada kita untuk kita bisa tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam kita bertindak. Tapi apa yang terjadi? Alkitab menulis memegahkan diri, congkak, dan ini tidak benar. Ini adalah salah. Pertanyaannya, apakah mereka ini orang dunia? Bukan. Ini orang percaya. Kenapa? Sebab dinasihati dalam ayat 15. Apa yang ditulis ayat 15? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau terjemahan lain berkata, sebenarnya kamu harus berkata, insya Allah. Artinya, jika Tuhan kehendaki. Artinya, ini bukan hanya sekedar ucapan. Kalimat insya Allah ataupun juga jika Tuhan menghendaki,
itu mengandung nilai iman dari orang yang mengucapkan. Karena ia tahu tanpa penyertaan Tuhan semuanya tidak akan tercapai. Ini bukan orang pada umumnya. Dan ternyata ditemukan orang-orang atau anak-anak Tuhan yang gaya hidupnya seperti ini. Merasa diri hebat, merasa diri mampu, semua bisa dia lakukan. Dia lupa menyertakan Tuhan. Dia lupa menyertakan Tuhan berarti dia lupa memakai imannya di dalam menjalani seluruh aktivitas hidupnya. Dia lupa melibatkan imannya dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Mungkin dia berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Berkatilah dan tuntunlah kami sepanjang hari ini. Itu doa. Tapi kadang-kala doa juga cuma jadi mantra, ucapan mantra. Kalau memang sudah berdoa dengan kalimat-kalimat seperti itu, harus nampak di dalam kehidupan kita bahwa kita mau disertai Tuhan dalam kegiatan hari-hari. Kita harus jujur, saudara. Kadang-kala doa itu cuma, memang betul kita tidak hafal, tidak pakai lagi doa hafalan, doa langsung. Tapi kadang-kala doa itu hanya sebagai mantra. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan ini. Tapi di dalam menjalani hidup keseharian, tidak tahu Tuhan ditaruh di mana. Nah ini. Tapi ada lagi yang ekstrim. Dia pakai nih kalimat. Jadi nanti ikut hari Minggu ke gereja. Jika Tuhan menghendaki. Apa ini? Saya paling jengkel terima itu WA kalau ada kalimat jika Tuhan menghendaki. Hah? Nggak ada belum bisa tahu kalau nggak mau pergi gereja hari Minggu atau tidak. Atau mau pergi hari Natal atau tidak. Jadi mau pergi hari Natal juga. Jika Tuhan kehendaki. Kita langsung balas. Memang Tuhan kehendaki, cuma nggak ada yang malas. Ini orang-orang vertikal ini jawabnya begitu. Dia kira itu menunjukkan nilai rohani. Bukan. Itu menunjukkan ini terlalu... Jadi hal-hal yang memang tadi apa dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Padahal gampang kan bisa pakai itu menyangkut iman. Kan kita bisa ini, pikir ada ikut nanti. Ya nanti kita lihat ya kalau bagaimana ada yang jaga ade atau ada begini, nanti kita kasih tahu. Umum itu bahasa umum. Orang nanti bingung. Apalagi orang jika Tuhan menghendaki. Itu orang yang dengar. Dia bangun. Bukan dia minta izin dulu sama Tuhan mau pergi. Nah. Jadi janganlah yang terlalu aneh-aneh yang membuat orang itu jadi bingung. Karena kita ini berkomunikasi di antara manusia dengan akal sehat. Jadi tidak heran itu ada tayangan-tayangan khusus di YouTube yang berdasarkan akal sehat. Iya. Sampai ada lagi yang lebih gawat. Agama akal. Oh cilaka bahaya nih. Ya, jadi kita perlu memahami, mengerti baik-baik. Padahal sebenarnya maksudnya itu supaya Tuhan memberikan juga kita akal sehat, ya pakailah. Ya, berkomunikasi dengan sesama manusia, ya pakailah. Bahasa-bahasa yang sederhana. Ini dia. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan... jadi ini meeting perusahaan. 2021 kita ini visinya ini. Ini yang akan kita capai. Ini yang akan kita lakukan. Ya, semuanya itu jika Tuhan kehendaki. Ya, oke, masih boleh dipakai itu. Jadi nanti ikut ini juga. Ikut nanti tahun baru, nanti kebaktian. Ikut jika Tuhan kehendaki. Nah itu yang aneh. Iya. Aduh. Oke. Nah. Jadi itu sudah. Ya. Jadi kita tahu
bagian pertama kita sudah penyertaan Tuhan dan iman kita. Sekarang yang kedua, punya maksud dan tujuan. Sebagian sudah dijelaskan, ya. Jadi penyertaan Tuhan itu punya maksud dan tujuan atas diri kita. Tiap-tiap pribadi. Ya, jadi Tuhan punya maksud dan tujuan atas tiap-tiap pribadi. Sorry. Karena kita sudah bicara soal mujizat, maka kita lanjut kepada hal yang berikut, yang lebih mendalami. Tiap-tiap pribadi. Supaya tiap-tiap pribadi ini boleh memiliki pengalaman iman. Tiap-tiap pribadi. Dan pengalaman iman itu diperoleh, dialami di dalam setiap realitas hidup kita. Karena tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa. Kalau saya bicara peristiwa, jangan saudara selalu membayangkan musibah. Dan disitulah Tuhan hadir. Disitulah. Dan jangan lupa, dengan pengalaman-pengalaman iman ini, mengalami wujud nyata bentuk penyertaan Tuhan di dalam setiap peristiwa, dalam setiap realitas, akan membawa pertumbuhan rohani untuk menjadi lebih dewasa, bertumbuh dan bertumbuh. Olehnya kenapa di dalam Roma ditulis Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Dia. Contoh sederhana, kita 2 tahun berturut-turut hidup di dalam situasi, kondisi yang mungkin tidak dialami oleh orang lain. Kenapa? Karena sesudah bencana besar, baru mau basadap diri sedikit. Cuma berapa bulan. Seolah-olah berapa bulan itu kita, ya kan akhir 2018 kan terjadi. Masuk 2019. Membenahi segala sesuatu, dibenahi segala sesuatu untuk memulai lagi hidup yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Orang katakan, oh ini hidup yang kedua kalinya. Dan kemudian kita benahi. Baru mau dinikmati Desember di Wuhan sudah ada berita keluar. Tapi belum ada larangan, belum ada progres. Baru kita dengar berita, sana mulai lagi, sana mengalami. Setelah mulai bulan 3 ke atas sampai ini hari, kita hidup berada di dalam new normal. Kebiasaan yang ditetapkan dengan petunjuk, dengan berdampingan dengan corona. Kemarin pagi, anak teman saya berangkat juga dengan itu. Tapi dia bukan di GPPS. Beberapa bulan yang lalu papanya. Dan kemarin pagi anaknya. Jangan anggap remeh. Makanya saya katakan jangan sekali-kali anggap remeh ini. Ya. Kemudian terjadi lagi.
seorang hamba Tuhan perempuan juga berangkat. Mari kita renungkan. Jadi seolah-olah ini hidup yang mencekam. Ya, soalnya bukan hidup mencekam, saya tidak jelaskan lagi karena sudah ada hukum-hukum Allah di dalam alam ini. Saudara hukum dan kemudian ditemukan para ahli dan kemudian dijadikan sebagai protokol dan kemudian ditetapkan sebagai prokes. Jadi sudah ada semua. Kita ikuti, jangan anggap remeh. Dulu hanya dari orang ke orang. Kemudian menjadi apa? Klaster kantor. Karena di kantor pasti banyak orang. Lewat klaster kantor itu muncul lagi apa? Klaster apa? Keluarga. Jadi jangan anggap remeh. Ya. Lindungi itu anak-anak saudara. Oma biar so sayang bagaimana itu cucu, jangan kasihan dicium. Ya. Dan jangan rasa tersinggung satu dengan yang lain kalau menghindari diri. Aduh kasihan. Dia baru datang gini. Kenapa saudara? Karena saya ada kalanya masih menemukan. Ada orang bisa bersin los-los tanpa masker. Jangan. Ya. Jangan. Jadi bukan Tuhan tidak menyertai kita. Iman kita juga. Karena itu menyangkut iman. Iman itu mentaati segala hal-hal yang telah ditetapkan. Oke, terakhir. Yang bagian terakhir kita mau pelajari. Apa itu? Apakah hanya ini? Apakah penyertaan Tuhan adalah pengalaman iman untuk melihat pertolongan, kesembuhan, perubahan nasib, susah jadi senang, dan lain sebagainya? Dan Tuhan apakah hanya dalam bentuk pertolongan spektakuler? Bukan hanya sampai di situ. Bukan hanya dalam mengatasi situasi, kondisi, masalah secara mujizat, secara adikodradi, itu tetap ada. Tapi ada yang lebih besar, mujizat terbesar. Mari buka itu. Yohanes 14. Yohanes 14. 16-17. Mari baca 2-3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, tetapi kamu sebab dunia tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke? Kenapa bentuknya harus seperti ini? Kenapa cara penyertaan Tuhan Dia harus tinggal di dalam kita? Balik di sebelahnya, pasal 16, ayat 13. Supaya kita paham, inilah mujizat yang paling kita butuhkan. Karena kita lah yang akan menghadapi realitas hidup. Pasal 16 ayat 13 dan 14 kita baca 2-3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini dia. Inilah yang bagian ketiga ini. Memuliakan Tuhan. Ini mujizat.
tinggal di dalam kita. Dia roh kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman, akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Akan membuat kita mentaati firman Tuhan. Dan ia akan memuliakan aku. Berarti saudara dan saya menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Itu mujizat. Ada pemulihan, ada perubahan. Di mana orang berhimpun dan kita tidak ada, orang berkata, aduh kenapa dia tidak ada? Coba kalau dia ada, so beres semua. Berarti orang itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai dalam perhimpunan begitu kita muncul, aduh so datang dia, semua kacau ini. Ya kan? Jangan sampai seperti itu. Aduh bahaya nih, semua kacau ini. Soalnya dia tidak pernah mau kalah, selalu menang. Dia tidak pernah rasa salah, selalu dia yang benar. Nah ini, berarti orang tidak melihat Kristus dalam hidup kita. Orang tidak lihat apa-apa. Ada sebuah gereja. Sebuah gereja ini kemudian merasa tidak dapat menerima akan hamba-hamba Tuhan yang melayaninya. Kenapa? Waktu itu gembala dipanggil Tuhan. Jadi pendeta-pendeta muda ini kemudian dijadikan pejabat gembala. Tapi pendeta-pendeta muda ini belum full time. Pedagang semua. Ada berapa orang. Dan sebagian jemaat bilang, kita tidak mau diberkati. Jangan memang kasih dia doa berkat. Kita orang sama-sama kok pengusaha, sama-sama pedagang. Dan kita tahu DP pedagang bagaimana. Bagaimana dia mau berkati kita orang? Kenapa saudara? Kenapa dia tidak mau diberkati? Kita orang sama-sama pedagang. Omong kosong kita orang ini. Lantas bagaimana dia mau memberkati kita? Kita tahu DP kelakuan. Berarti tidak memuliakan Tuhan. Tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dihindari orang. Jadi kita perlu memahami, kenapa saya ini dihindari orang ya? Tapi kalau orang tidak dapat memahami dirinya, kalau dihindari orang dia cuma menganggap keterlaluan orang itu semua. Tidak ada tahu. Mana tidak bisa. Karena ada Alkitab mengatakan, isolir itu orang. Ada Alkitab. Jangan bergaul dengan dia. Ada ayatnya. Iya kan? Sesama orang percaya, sesama umat Tuhan, itu tidak bisa kita biarkan. Kenapa saudara? Karena Alkitab mengajar, kita lebih mudah menjaga diri dari dunia daripada menjaga diri dari sesama orang percaya. Ada ayatnya. Jikalau kita tahu orang dunia itu kelakuan lo salah, kita DP orang yang begini, panjudi, pamabuk, tukang pukul bini, apalah semua lo salah. Kita takut, berdekat. Tetapi satu saat dia kaget ketika aktif di gereja, ketika sudah mulai melayani. Kemudian bergaul di sesama pelayan Tuhan. Apalagi ada sharing. Dia baru tahu, oh ini WL, singers, pelayan Tuhan, pelayan perjamuan. Ternyata ada juga yang lau salah. Sedangkan baru mulai kalimat. Dia tidak hakimi. Pertama kalimat penghakiman. Kemudian kedua kalimat prioritas. Sedangkan dia pelayan Tuhan bisa, apalagi kita. Jadi akhirnya dia ikuti. Jadi lebih mudah. Kenapa? Karena sama-sama kita, sama-sama. Jadi tidak ada pelindung, terbuka semua.
Ya, jadi ini yang perlu. Kita akhiri dengan Galatia. Galatia pasal 5. Kenapa bisa memuliakan Tuhan? Galatia 5 dan Filipi 1. Siapkan. Galatia dulu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Oke. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, buah roh. Tapi orang lebih tertarik mau kejar itu karunia roh. Jangan lupa, karunia itu pemberian. Tergantung siapa Tuhan suka mau kasih. Buah roh adalah pembentukan kepribadian, pembentukan karakter, pembentukan diri untuk dapat memuliakan Tuhan. Ada penguasaan diri, ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Luar biasa. Luar biasa kalau sudah diperoleh, sudah dimiliki. Tapi untuk bikin kita sampai berbuah, itu proses setiap hari. Ini baru bilang memuliakan Tuhan. Jangan kita berusaha sabar supaya orang lain menganggap kita, oh memang DP orang sabar, itu sabar palsu. Tapi itu memang orangnya demikian. Kenapa kita sabar? Karena memang saya sabar. Bukan berusaha sabar, berusaha baik supaya orang anggap baik. Itu kesombongan rohani yang kita buat. Kalau bahasa politiknya pencitraan diri. Untuk apa membaca citra-citra? Saudara punya nama bukan citra. Ya, dibentuk ini. Barulah kita bisa mencapai seperti yang dikatakan Filipi 1:20. Apa itu? Dari sini ayat ini kita menemukan berapa lama pergumulan itu sampai berbuah. Filipi 1:20 kita baca sama-sama. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini Kristus dimuliakan pada saat hidup. Kristus dimuliakan pada saat mati. Sebagian orang percaya ada yang memuliakan Kristus masa hidup, luar biasa. Tapi waktu mati tidak memuliakan Kristus. Karena segala adat istiadat kafir masih, ataupun adat istiadat kepercayaan lain masih menyertainya. Ada lagi di masa hidup sampai kepada masa hidup tidak memuliakan Kristus. Tapi masa mati sangat memuliakan. Kenapa? Di dalam peti jenazah dengan tangan di dada ada Alkitab. Tambah munafik itu pai tua. Pegang Alkitab. Padahal opa mati dan cap tikus. Nah ini. Malam penghiburan dan lain sebagainya. Selalu ada lagu-lagu rohani. Hamba Tuhan mau menyenangkan keluarga. Dia nyanyikan pujian yang sangat menghibur. Dia telah pulang ke sorga.
Dia telah pulang ke Yesus. Dia tidak tahu, so siksa dia di neraka. Nah ini saudara, jadi penyertaan Tuhan itu ada di sini. Dan ini kalimat kesimpulannya. Dan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam menghadapi setiap realita. Sehingga bukan iman kita yang ditumbangkan. Tapi iman kita boleh menikmati penyertaan Tuhan dan menjadi pengalaman iman. Dan kita makin kuat, makin diteguhkan, makin. Ya, ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna. Amin. Dan kami percaya penyertaan-Mu akan menuntun kami sampai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup kami. Menuntun kami menyelesaikan hari-hari sisa dari 2020 ini. Dan membawa kami masuki tahun yang baru, hari-hari yang baru yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Engkau tinggal di dalam kami dan membentuk setiap pribadi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami semua, dan biar kami boleh menjalani segala kebenaran-Mu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami hari ini boleh beribadah. Tilik setiap pribadi, rumah tangga, pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani kami, semua jemaat-Mu diberkati Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada dalam situasi kondisi pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan Tuhan dan kehadiran-Mu untuk melakukan mujizat kesembuhan bagi tiap-tiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengikat segala roh penyakit apapun bentuknya, termasuk ancaman virus Corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan semua, tolak keluar dan halaukan dari kehidupan seluruh jemaat-Mu. Bentengi kami semua dengan tembok-tembok api-Mu Tuhan. Pagari kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada satupun penyakit yang boleh menembus dalam kehidupan kami, dan segala kuasa si jahat mengambil keuntungan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan akan pemerintah kami, Tuhan, mulai dari presiden, wakilnya, dan semua menteri dan semua aparat pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan semua dusun, bahkan tempat yang terpencil sekalipun di negeri ini. Tuhan peliharakan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Juga demikian pun juga berikan roh hikmat, akal budi, dan takut akan Allah, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk semua angkatan Tuhan, aparat keamanan, dan juga Tuhan para medis dan tenaga medis. Tuhan kiranya tolong, biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dalam menjalani tugas mereka. Lindungi mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami boleh pakai tempat ini untuk kami boleh beribadah. Tuhan tilik akan pemiliknya, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dan Tuhan memakai kehidupan mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan berada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan pulang, Tuhan kirimkan pasukan malaikat mengawali kami dalam perjalanan, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Pagar dengan tembok-tembok api-Mu, kami semua tiba dengan selamat sejahtera, tidak kurang satu apapun. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Rohnya yang kudus adalah menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasil segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.